Halo Leo, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu di akhir bulan Oktober 2023. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok. Jangan dipaksakan bila tidak cocok ya, karena bacaan ini juga bersifat vice versa. Untuk pesan dan energi yang disampaikan bisa bolak-balik. Kalau nggak cocok dengan energi kamu, bisa jadi milik orang terdekat kamu seperti atasan, partner kerja, partner bisnis, teman, anggota keluarga, atau situasi yang tengah dealing sama kamu yang mempengaruhi peruntungan kamu di akhir bulan Oktober ini. Oke, saya akan ambil satu persatu ya. Ada King of Cups, ada Six of Swords, Nine of Cups, Nine of Swords, the Emperor, dan yang terakhir ada Knight of Wands. Wow. Ada travel, builder, crystals, dan di sini ada Six of Swords. Six of Swords ini juga merupakan cerminan perjalanan. Travel juga ini ya, perjalanan. Entah kenapa saya ngerasa ada beberapa di antara kamu mungkin berpindah atau relokasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Bisa jadi pindah dari satu rumah ke rumah lain gitu ya. Atau mungkin ini adalah bagian dari aktivitas kamu sehari-hari di dalam bekerja. Memang pekerjaan kamu melibatkan travel. Ada Queen of Wands, ada bottom of the deck kamu, dan juga di topnya ada Ace of Cups. Bakalan ada sesuatu yang membuat suasana hati kamu lega, fresh. Mungkin tadinya kamu ngerasa frustasi, stres. Ada hal-hal yang mengganggu tidur kamu ya, ada sesuatu hal yang merugikan kamu. Entah kenapa saya ngerasa kamu kehilangan sesuatu di sini, mungkin berharga ya, yang tadinya kamu anggap itu berharga, bisa jadi barang, seseorang, pekerjaan. Tapi entah kenapa saya ngerasa sesuatu yang hilang dari kamu ini, mungkin saja ini bukan levelnya kamu atau bukan versinya kamu yang matching sama kamu ya. Ibarat berpacaran gitu ya kan. Kalau kita berakhir dengan seseorang, berarti bukan dia yang terbaik kan gitu ya. Berarti ada seseorang yang lebih baik lagi yang akan disediakan atau dihadirkan oleh semesta terhadap kita. Yang entah kenapa saya ngerasa ini The Emperor ini adalah singgasana kedudukan yang jauh lebih baik dari sini gitu. Kamu akan mendapatkan posisi kedudukan atau mungkin karir keuangan yang akan lebih cemerlang dari sesuatu yang tadinya kamu anggap ini udah worth it atau mungkin sesuatu yang spesial, sesuatu yang berharga. Mungkin kamu bangga akan hal itu, kamu senang, kamu mungkin merasa bahwa kamu akan sukses di sini, tapi ternyata enggak gitu. Sama seperti pacaran gitu ya kan. Kadang kita ngerasa pacar kita itu udah itulah yang segala-galanya, dia yang terbaik, dia yang ini gitu. Ternyata di tengah jalan enggak gitu. Semakin kita ketahui, semakin kita dalami, ternyata enggak. Ada versi yang lebih baik lagi yang akan kamu dapatkan dengan hadirnya ada The Emperor. Dan saya ngelihat kamu ini sedang travel ke arah itu. Ini ibarat perjalanan kamu dari level 1 ke level yang selanjutnya. Bisa level 2, 3, 4, 5. Tergantung seberapa teguh pendirian kamu di dalam memperkuat atau memperkokoh fondasi keuangan, bisnis, usaha, ataupun karir kamu di suatu perusahaan tertentu ya. Ada builder di sini. Your innate ability to build and create brings you a deep sense of accomplishment. Mungkin di sini kamu ngerasa sedikit frustasi atau stres ya. Wah, apa mungkin ya kalau misalnya aku berganti karir, berganti usaha, aku akan sukses? Apa mungkin kalau misalnya aku secara mandiri, aku berjuang sendiri, aku akan bisa lebih sukses daripada sekarang? Mungkin kamu ngerasa gak bisa, tapi itu kan sekarang gitu ya kan. Yang namanya manusia kalau secara konsisten dia melatih dirinya, selalu mengasah dirinya fokus pada satu bidang tertentu, maka dia akan sukses. Ini ada Knight of Wands ya. Knight of Wands ini menuntut kamu untuk fokus pada bidang kamu. Kalau misalnya kamu pengen A, pengen B, pengen C, semua kamu jalani, semua kamu kerjakan, semua kamu pelajari, yang ada kan bagi rata ini. Kemampuan kita kan terbatas ya, 100%.
Misalnya udah dibagi-bagi nih berapa persen ini, misalnya ada 5 nih passion kamu, 5 bidang yang kamu sukai, kamu pelajari, kamu kerjakan, pasti nggak akan efektif. Tapi kalau misalnya coba aja satu fokus, ya kan, kamu pelajari, perdalam, mungkin awalnya kamu ragu, kamu nggak bisa, tapi lama-lama pasti akan bisa. Ibarat main gitar ya, kalau kita fokus main gitar, kita fokus bahwa aku akan bisa gitu, akhirnya kamu akan bisa, kamu akan berada pada posisi kebisaan itu gitu. Ada crystals, your connection to crystal and gemstone is a channel for healing energy. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu kehilangan atau mungkin sesuatu yang membuat kamu stres ini sangat menyakiti hati kamu gitu, karena mungkin udah berharap besar ya, kamu udah berharap bahwa wah, dengan peluang ini, kesempatan ini, kedudukan ini, pekerjaan ini, situasi yang seperti ini akan memberikanku kebahagiaan. Mungkin kamu udah memiliki impian-impian tertentu pada keadaan ini sebelumnya, tapi nyatanya enggak. Artinya semesta atau Tuhan itu ingin menunjukkan kamu nyatanya itu ya seperti ini. Artinya kamu nggak boleh berdiam diri di situ, kamu harus move. Kamu harus bergerak mencari tempat versinya kamu, yaitu jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Selanjutnya ada King of Cups dan juga Nine of Cups. Saya juga ngerasa ada beberapa di antara kamu sedang belajar untuk bagaimana memperoleh ketenangan batin pikiran. Kamu ingin memiliki kemampuan mengontrol emosi dan pikiran. Beberapa di antara kamu ada yang udah mencapai tahap ini ya. Nggak peduli nih suasananya, keadaannya mau kemana, dia tenang aja. Dia bawa santai aja gitu ya kan. Karena sifat dari King of Cups ini, dia tahu betul bahwa kita nggak bisa mengendalikan lingkungan orang-orang di sekitar. Yang perlu kita kendalikan adalah hati, pikiran, dan emosi kita. Sebenarnya dia duduk di singgah sana, tempatnya cozy gitu, nyaman ya. Dia pegang tongkat, pegang cup ya, dia sambil tersenyum, di sekelilingi dengan alam. Memang alam yang terbuka ini yang memberikan energi positif sama dia gitu. Cuman kalau kita lihat letaknya ini kan nggak strategis banget gitu ya kan. Agak-agak gimana gitu ya. Kalau di pantai masih mending, ini seperti di danau, di tambak atau gimana gitu ya, kurang nyaman gitu ya. Tapi dia santai aja, dia nggak peduli dia gitu. Yang pasti aku memiliki diriku sendiri, aku bisa memiliki ketenangan hati dan batin, itu yang penting. Nah, kalau kamu berada pada situasi depresif, ya inilah yang ingin kamu gapai. Untuk beberapa di antara kamu yang kehilangan pekerjaan atau mungkin kamu mengalami kerugian, penurunan omset kamu, mungkin harapan-harapan kamu adalah memiliki kembali stabilitas tadi, memiliki kekuatan finansial atau omset kamu bertambah. Kalau bisa semakin besar meningkat gitu ya. Ya, your connection to crystals and gemstones is a channel for healing energy. Iya, saya ngerasain terkoneksi dua-duanya ya, untuk King of Cups dan juga crystals. Kamu akan menemukan cara. Kalau saya ngelihat dari urutan-urutan kartu ini, kamu akan menemukan cara bagaimana memasuki level selanjutnya. Kamu ingin mencari ketenangan, kamu akan tahu bagaimana menyetel hati, emosi, dan pikiran kamu untuk memperoleh ketenangan ini tadi. Dalam situasi yang genting atau rumit, gak nyaman sekalipun, kamu masih bisa tersenyum nih. Ya, ini bisa jadi kamu, atau ini bisa jadi ada orang terdekat kamu yang memberikan kamu support atau dukungan, pengaruh. Dan untuk Knight of Wands, saya ngelihat ini adalah energi yang kamu perlukan untuk memperoleh sesuatu yang kamu harapkan tadi. Kedudukan, ya omset yang lebih besar lagi, kedamaian hati, kehidupan yang sejahtera, keselamatan ketika melakukan perjalanan. Kamu akan memperoleh itu ketika kamu selalu fokus pada apa yang kamu harapkan secara positif. Ada juga beberapa di antara kamu mungkin pengen terkenal, pengen memperoleh perhatian, ingin memperoleh pekerjaan. Kalau kamu fokus pada hal itu, kamu akan menemukan cara untuk memperoleh hal tersebut. Ada Queen of Wands, ini adalah sosok yang independen, brilliant. Dia ini sosok yang sibuk ya dengan berbagai macam aktivitas. Dia suka bergaul, populer, cukup terkenal di komunitas atau di lingkungan dia berada, mandiri.
Kalau kamu mandiri, sesuatu yang hilang lepas dari tangan kamu, pastinya akan mencari gantinya kan gitu ya. Oke, saya klarifikasikan untuk setiap kartu. Untuk Leo, ada Temperance, Knight of Wands, ada Ten of Pentacles, Ten of Cups, Justice, Seven of Wands, dan Six of Pentacles. Untuk the bottom of the deck kamu ada Page of Swords dan juga Eight of Pentacles. Wow, ada beberapa di antara kamu mungkin masih pelajar ya, kamu masih trainee, masih dalam pelatihan di tempat pekerjaan, mungkin kamu masih baru, atau mungkin kamu masih perlu mengasah skill atau kualitas kamu di bidang yang kamu tekuni untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal lagi gitu ya. Ada Page of Swords, ini adalah kemauan, keinginan, atau rasa penasaran yang besar yang kamu miliki, dimana apa sih yang salah dari aku, apa sih yang kurang dari aku, apa sih yang perlu aku harus perbaiki, apa yang kurang dari aku supaya aku bisa mencapai level berikutnya. Energi semacam ini bagus untuk meningkatkan kualitas kita, apalagi kalau kita masih belum merasa maksimal di dalam memperoleh hasil dari kinerja kita itu tadi. Oke, ada Temperance dan juga Justice. Wow, ini terkoneksi, saling bersinergi ya. Ada Justice, Crystals, Temperance. Saya ngelihat kamu bukan melulu menjadi pribadi yang pengen senangnya aja, jadi nggak peduli dengan misalnya ada sesuatu hal yang kurang menyenangkan, kamu jadi nggak peduli. Enggak, dia nggak seperti itu. Dia tetap berpikir yang realistis, tetapi di sisi lain dia juga akan ngejaga hatinya supaya tetap tentram, damai. Posisinya sebenarnya udah tenang, tentram, damai, cuman terkadang keuangan ini kalau bisa lebih meningkat lagi, kenapa enggak kan gitu. Beberapa di antara kamu mungkin udah ada yang pensiun, yang nggak khawatir dengan kebutuhan setiap bulannya gitu. Tapi kalau saya jadi kamu ya kan, walaupun saya udah tua atau walaupun saya udah pensiun, selama saya masih produktif, kenapa enggak tetap bekerja, tetap produktif untuk mencari tambahan supaya lebih nyaman lagi. Karena di sini saya lihat ada The Emperor. Walaupun kamu pensiun, tapi kamu masih tetap aktif, ingin berkarya atau produktif di dalam bekerja. Saya ngelihat beberapa di antara kamu sangat care banget dengan keluarga, kebutuhan keluarga. Kamu mungkin pensiun, punya pemasukan untuk kebutuhan pribadi kamu, tapi kalau untuk ngebantuin anak-anak, cucu, mungkin kamu harus menambah income lagi kan gitu ya. Dan disinilah peran kamu yang sangat empatik terhadap orang-orang yang kamu sayangin itu memanfaatkan produktivitas atau tenaga kamu untuk menghasilkan income tambahan. Saya ngelihat kamu nggak mau diam nih, nggak mau hanya terima gaji pensiunan aja, atau mungkin ini adalah gaji atau support dari orang terdekat kamu, seperti orang tua, bisa jadi orang tua kamu, atau bisa jadi adalah anak-anak kamu yang udah pada kerja ya, ngasih uang bulanan sama kamu gitu. Kamu nggak mau bergantung akan hal itu, kamu masih ingin memperoleh tambahan, ada backup yang kamu sedang pikirkan untuk masa depan kamu. Manakala misalnya ada kebutuhan-kebutuhan tertentu untuk keluarga yang mendadak, maka dana tadi tersedia. Ini panjang banget ini pikirannya gitu ya, kayak panjang banget visinya gitu ya, pandangannya ke depan, jauh ke depan. Ada Seven of Wands, pada akhirnya kamu akan mampu mengatasi masalah sakit hati tadi. Ya, ada koneksi antara kamu dengan kristal. Kamu akan semakin berdamai dengan hati dan pikiran kamu semakin balance. Pengaruh dari energi Libra Eclipse ini membuat emosi dan pikiran kamu balance. Ya, nggak melulu dia sensitifan, tapi juga dia bisa menyikapi segala sesuatunya secara realistis. Di sini juga ada Knight of Wands ya. Knight of Wands, wah, 2 di sini ini. Artinya kunci utama memperoleh sesuatu yang kamu harapkan tadi itu yang paling utama. Misalnya kalau kamu pengen banget memiliki viewers yang banyak di channel kamu, di YouTube kamu, misalnya kamu adalah content creator ya, kamu pengen punya banyak viewers, kunci utama untuk mencapai itu apa? Dipelajari ya kan gitu, harus dipelajari. Ini peran untuk Page of Swords-nya, dipelajari dia apa-apa aja. Misalnya harus rajin ngekonten sekali sehari misalnya. Atau yang kedua,
perbaiki fitur-fiturnya atau kameranya diperbaiki. Nah, macam-macam nih gitu. Nah, dipenuhi itu dan secara konsisten itu dilakukan terus, maka kamu akan memperoleh hasil yang maksimal, jauh lebih baik daripada sebelumnya. Oke, demikian untuk Leo. Semoga ini bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.